Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama kakak Sobrina. Nah, pada materi kali ini kakak akan membahas tentang menghargai nilai juang dan proses perumusan Pancasila. Nah, apa sih pengertian dari nilai juang? Nilai juang berasal dari kata nilai dan juang. Nilai yaitu sesuatu yang berharga, sedangkan juang usaha dalam mendapatkan sesuatu atau menggapai cita-cita. Jadi nilai juang artinya sesuatu yang berharga dalam usaha mendapatkan sesuatu atau menggapai cita-cita. Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat beberapa nilai juang yang digunakan para pejuang bangsa kita. Di antara nilai-nilai juang tersebut adalah: yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan. Mereka begitu menetapkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, nilai keikhlasan. Para perumusan dasar negara kita saat itu tidak terpikir untuk mendapatkan imbalan. Mereka ikhlas demi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Demi keadilan, mereka berani melakukan perjuangan di tengah-tengah bahaya. Yang keempat, toleran terhadap perbedaan. Perumusan dasar negara diwarnai dengan sikap menghargai perbedaan. Yang kelima, nilai musyawarah mufakat. Mereka merumuskan dasar negara dengan atas musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Selanjutnya, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Saat bangsa Indonesia merumuskan dasar negara, kita dapat menangkap kentalnya nilai-nilai kebersamaan di antara mereka. Apabila tokoh pejuang kita tidak memiliki sikap kebersamaan, tentu saja bangsa kita terpecah belah saat itu. Mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat diwadahi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untunglah para tokoh pejuang bangsa kita saat itu memahami nilai-nilai kebersamaan, sehingga semua paham dan golongan dapat dipersatukan. Demikian pula saat sidang Panitia 9 dalam Piagam Jakarta mengenai asas dan dasar negara Indonesia Merdeka adalah pendapat Muhammad Yamin. Akan tetapi Insinyur Soekarno, Supomo, dan tokoh lainnya tidak memaksakan kehendaknya. Mereka begitu lapang dada menerima hasil keputusan bersama itu. Selanjutnya yaitu meneladani nilai-nilai juang para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap rela berkorban. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini perlu kita kembangkan, misalnya dengan cara: yang pertama, mau menolong teman yang membutuhkan pertolongan karena celaka, pingsan, atau karena bencana alam. Yang kedua, mau mendonorkan darah melalui PMI untuk menolong mereka yang membutuhkan darah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sikap semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan di lingkungan belajar antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk: yang pertama, saling mendoakan dan menengok teman jika sakit. Yang kedua, saling menolong teman yang kurang mampu. Yang ketiga, jika punya makanan saling berbagi dengan teman. Dan yang keempat, saling menjaga nama baik dan kehormatan teman. Yang ketiga, bersikap ikhlas. Sikap ikhlas harus senantiasa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, senantiasa merasa senang bila turut dalam kegiatan upacara keagamaan dan nasional. Yang kedua, tidak munafik dalam menolong orang lain. Yang ketiga, tulus hati dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Dan yang keempat, tidak mengharapkan imbalan atas segala apa yang dikerjakannya. Yang keempat, bersikap gigih. Perwujudan sikap gigih diantaranya: yang pertama, mencapai keinginannya dengan dorongan yang kuat. Yang kedua, tidak kenal putus asa. Yang ketiga, selalu ulet dalam berusaha. Dan yang keempat, teguh dalam memegang prinsip. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.